Shalom adik-adik semua, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Selamat hari Minggu. Untuk mama dan papa juga selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nah, di minggu ini jumpa lagi bersama dengan Kakak Angel. Saat ini kita akan beribadah, walaupun kita masih di rumah saja ibadahnya, tapi Kakak Angel percaya mama dan papa, adik-adik semua juga tetap semangat. Kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, untuk itu Kakak Angel undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau puji-pujian ya. Kita puji-pujian 2 lagu berturut-turut. Yang pertama, Siapa Buat Hutan dan Ku Daki-Daki Gunung yang Tinggi. Adik-adik siap? Oke, yang pertama Siapa Buat Hutan dan yang kedua Ku Daki-Daki. 1, 2, 3. Siapa buat hutan, ui ui. Siapa buat lautan, bala bala bala. Siapa buat dunia ini, hutan dan lautan. Siapa buat hutan, ui ui. Siapa buat lautan, bala bala bala. Siapa buat dunia ini, hutan dan lautan. Y E S U S. Y E S U S. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Yesus buat dunia ini, hutan dan lautan. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus hidupku. Oke adik-adik, tepuk tangannya, terima kasih. Nah, saat ini kita mempersiapkan diri untuk mulai ibadah. Adik-adik duduk yang tenang, yang manis. Oke, nah siap. Mari ketong satu dalam doa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami selaku anak-anak sekolah minggu sektor Horeb Jemaat Rumah 3 mau beribadah kepadamu. Kiranya Engkau memberkati ini, ibadah kami ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Nah, adik-adik masih tetap semangat? Semangat. Untuk itu Kakak Angel mau undang semua berdiri. Kita yel-yel dulu. Adik-adik ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ui, ui, ui. Oke, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, apa aja cerita hari ini kira-kira? Nah, hari ini Kakak Angel mau cerita satu kisah dalam Alkitab. Tapi sebelum Kakak Angel bercerita, mari kita buka Alkitab bersama-sama dari Kitab Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Nah, Ibrani pasal 13 ayat 8. Oke adik-adik, semuanya sudah ketemu? Ibrani di kitab mana? Perjanjian Baru. Oke, semua sudah? Nah, sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Untuk pembacaan ini kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini
Alkitab-Mu telah terbuka dan kami mau membacanya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memberkati dan biarlah kami ketika membacanya kami mengerti, adik-adik ini juga mendengarkan cerita nanti dan mereka pun dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, siap? Kita akan baca sama-sama ya Ibrani 13 ayat yang ke-8 dengan bunyinya demikian. Judulnya Nasihat dan Doa Selamat. Ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Nah, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, setelah membaca firman Tuhan tadi, Kakak Angel mau bercerita tentang dua adik dan kakak. Nah, kira-kira siapa ya? Nah, ini cerita tentang Kain dan Habel. Mungkin ada adik-adik yang sudah pernah dengar cerita ini, tapi Kakak Angel akan cerita bagi yang belum dan yang sudah juga tetap mendengar ya dengan baik supaya mengingat kembali cerita. Oke? Nah, adik-adik, jadi ada kakak beradik yang namanya Kain dan Habel. Yang kakak namanya Kain, yang adik namanya Habel. Nah, mereka mempunyai pekerjaan yang berbeda. Kalau si kakak, siapa namanya? Kain. Nah, kalau Kain, dia pekerjaannya sebagai seorang petani. Kalau Habel, adiknya itu pekerjaannya adalah seorang penggembala atau peternak. Nah, adik-adik, waktu itu mereka berdua mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Kain dia mempersembahkan apa yang dia tanam, hasil panennya, dan Habel dia mempersembahkan hewan ternaknya. Nah, tapi apa adik-adik? Tuhan tidak mengindahkan persembahan dari Kain. Tuhan senang kepada persembahan punya Habel. Karena apa? Karena Kain waktu itu dia mempersembahkan korban bakarannya itu hanya dari sisa-sisa, jadi bukan yang terbaik. Tapi kalau adiknya Habel, dia mempersembahkan korban bakaran yang terbaik. Hewan yang paling gemuk tuh adik-adik. Nah, yang Habel punya waktu itu, jadi Tuhan senang. Nah, ketika Tuhan lebih senang kepada persembahannya Habel, Kain sang kakak itu menjadi iri dan cemburu. Nah, karena apa? Karena Tuhan lebih indah. Padahal dia tidak. Siapa yang suka marah-marah di sini nih? Sudah salah, dimarahin, balik marah balik. Nah, itu hati-hati ya, adik-adik, tidak boleh demikian. Jadi Tuhan, karena Tuhan marah kepada Kain, akhirnya Kain juga marah kepada Habel karena Tuhan lebih suka persembahannya Habel. Nah, adik-adik, ketika itu terjadi, iblis mulai bekerja kepada siapa? Kain. Nah, suatu hari ini Kain mengajak Habel pergi. Adik, mau pergi ikut kakak? Ayo kita pergi ya. Kain kan, kalau Habel kan tidak tahu, tidak memiliki prasangka buruk. Tapi Kain sudah punya rencana jahat karena sudah dirasuki oleh iblis. Nah, sampai di tempat yang sepi, yang tidak ada orang di situ, Kain memukul Habel dan memukulnya sampai Habel mati, Habel meninggal, adik-adik. Nah, di situ Kain telah melakukan perbuatan yang salah, melakukan dosa. Nah, dan Tuhan mengetahui hal itu. Tuhan datang, lalu Tuhan tanya kepada Kain, Kain, di mana Habel? Nah, Kain merasa apa? Takut. Kain langsung bohong untuk Tuhan. Tidak tahu Tuhan, saya tidak tahu adik saya di mana. Dia kan bukan anak kecil yang harus saya jaga. Nah, saya kan bukan pengasuhnya adik saya. Nah, seperti itu. Tapi apa adik-adik? Apakah Tuhan tertipu? Jelas tidak. Tuhan sudah tahu sebelum Tuhan bertanya kepada Kain di mana Habel, karena darah Habel sudah tertumpah dan berteriak kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di situ Kain sudah melakukan kebohongan adik-adik. Apakah kebohongan itu disukai oleh Tuhan? Tidak. Nah, adik-adik, siapa yang di sini masih suka bohongin orang tua? Atau adik atau kakak, oma,
tante. Tidak boleh ya. Nah, itu adalah dosa yang Tuhan Yesus tidak suka. Tuhan tidak suka kepada orang yang suka berbohong. Dan adik-adik tahu hal Kain ini, dia telah melakukan dosa 2 kali banyak. Jadi ketika dia sudah membunuh, dia bohong lagi. Nah, alhasil apa adik-adik? Tuhan menjadi marah. Tuhan marah kepada Kain karena Kain telah berbohong dan Kain telah membunuh Habel. Nah, ketika itu Tuhan lalu menghukum Kain. Tuhan mengusir Kain dari tempat tinggalnya di sana. Kain menjadi susah sekali untuk bekerja. Dia harus bekerja dengan susah payah baru tanah itu menghasilkan hasil bagi Kain. Karena apa? Kain telah melakukan kesalahan. Nah, kesalahannya apa? Dia bohong. Nah, selain dia bohong, dia juga telah membunuh. Nah, jadi adik-adik di sini kisah ini menjadi pelajaran untuk kita bagaimana anak-anak Tuhan itu harus menjadi anak-anak yang hebat. Hebat dengan cara apa? Harus berani berkata jujur adik-adik. Nah, adik-adik tidak boleh takut untuk mengatakan sesuatu yang benar, walaupun mungkin itu nanti adik-adik dapat hukuman, tidak apa-apa. Yang penting adik-adik berani untuk mengatakan kejujuran. Nah, sekian cerita dari Kakak Angel tentang Kain dan Habel dan pelajaran apa yang harus kita ambil di cerita hari ini. Untuk itu Kakak Angel mau undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, kita dalam melakukan sesuatu harus berhati-hati, baik tangan, kaki, ataupun mulut. Untuk semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau membaca dan menghafal ayat hafalan. Nah, ayat hafalan terambil dari mana adik-adik? Dari Amsal, kitab Amsal. Amsal itu ada di mana ya? Di Perjanjian Amal. Oke, Amsal 23 ayat 16. Adik-adik buka pada kitab Amsal. Amsal 23 ayat 16. Sudah adik-adik? Nah, sekarang kita baca sama-sama ya. Kita mencoba menghafalnya rame-rame. Amsal 23 ayat 16. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Amin. Nah, kita ulang sekali lagi. Amsal 23 ayat 16. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Amin. Nah, oke adik-adik, setelah membaca Amsal 23 ayat 16 tadi sebagai hafalan, kita coba hafal secara sama-sama ya, pelan-pelan saja. Amsal 23 ayat 16. Jiwaku bersukaria jikalau bibirmu mengatakan yang jujur. Ulang sekali lagi, Amsal 23 ayat 16. Jiwaku bersukaria jikalau bibirmu mengatakan yang jujur. Amin. Oke, demikianlah ayat Alkitab kita di hari ini. Sekarang Katong mau berdoa. Oke, adik-adik siap? Sikap yang tenang. Katong akan berdoa. Mari Katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu sudah boleh tadi menyanyi, memuji nama Tuhan, mendengarkan cerita tentang firman-Mu, tentang Kain dan Habel. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran yang Tuhan Yesus beri lewat cerita di hari Minggu ini. Tuhan Yesus, ajar kami untuk jadi anak-anak yang baik,
anak-anak yang selalu berkata jujur agar dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon Engkau memberkati orang tua kami, mama dan papa, juga saudara kami, adik kakak, om tante, omo opa semuanya Tuhan, supaya mereka selalu sehat, mereka selalu aman dalam lindungan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, kami berdoa untuk juga para pengasuh dengan segala tugas dan tanggung jawabnya. Engkau memberkati mereka dan juga keluarga mereka Tuhan Yesus. Lalu kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, Tuhan Yesus tetap jaga dan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya terutama COVID-19 Tuhan, sehingga kami, bangsa kami aman selalu. Begitupun kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk gerejamu, untuk jemaat kami di rumah 3, untuk sekolah minggu kami. Engkau selalu jaga dan memberkati. Terima kasih banyak Bapa, biarlah kami semua selalu aman dalam lindungan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan Yesus apabila kami melakukan salah dan dosa di hadapan-Mu, lalu hanya melalui Tuhan Yesus saja kami bawa doa ini kepada Bapa di surga. Terpujilah Tuhan Yesus dari kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kakak Angel undang semuanya bangkit berdiri. Katong puji Tuhan. Sebelum katong terima berkat, katong menyanyi satu lagu yang berjudul Jalan Serta Yesus. Adik-adik siap? Oke, 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, masih tetap berdiri. Katong mau terima berkat dari Tuhan. Mari katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami memuji memuliakan nama-Mu karena kami telah selesai dengan ibadah kami ini. Tuhan Yesus, kami sudah menyanyi, kami sudah berdoa, kami sudah membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami lagi. Kami mohon Tuhan Yesus tetap jaga dan sertai kami, memberikan kami kesehatan, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit terutama COVID-19 Tuhan Yesus. Dan kami mohon berkat daripada-Mu, kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus yang dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus memberkati kami semua, mama dan papa, oma opa, semua sanak saudara kami, teman-teman kami, semua orang yang mengasihi kami, bahkan sampai yang membenci kami Tuhan, mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin adik-adik, shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Kakak Angel mengasihi adik-adik semua. Adik-adik, Kakak Angel punya satu pengumuman. Nanti setelah ini Kakak Angel akan membagikan satu tugas untuk nanti kita kerjakan di kegiatan Tunas Pekabaran Injil. Oke adik-adik, sampai ketemu di ibadah Tunas Pekabaran Injil. Tuhan Yesus memberkati, shalom.